Kalau mau nanya-nanya. Khusus penggemar fans. Bibon 007. Apa tuh artinya? Nggak tahu. Bibon 007 RDI. Jadi 007 Pil, itu hurufnya dari apa? BIBOND Ulangi lagi pelan-pelan. Anggap aja ini agak pada blow on. Jadi Ulangi lagi orang pelan-pelan. BIBOND 007 RDI. Ulangi lagi. Bibon BIBOND 007 RDI. 007 spasi nggak mas? Enggak, itu nanti udah keluar. Langsung keluar sperma. Ulangi lagi bos. Bibon 007 RDI. BIBOND 007 RDI. Nanti nanya apa aja Mas Abi. Saya mau nanya. Boleh, tadi jawab. Iya. Nah, saya tambahkan sedikit Pak Jia. Ya, boleh. Tepuk Jadi, tangan dulu dong. jadi gini teman-teman. Bapak dan Ibu, saya datang ke sini tidak berharap. Karena apa? Karena saya habis pergi dari dukun. Jadi saya minta kekayaan ke dukun-dukun, termasuk di Jampang Sorade, Banten. Yang saya dapatkan adalah apa? Habis uang untuk mahar. Habis uang untuk Mahar. mahar. Itu. Sampai akhirnya adik sepupu saya kabarin. Jadi dia punya saudara berhasil di kapal persiar. Saya tanya di mana itu? Di rumah doa anak yatim. Malam-malam saya kesini datang hanya bermodalkan uang 700.000 dan mobil Grab itu ngutang. Nah, di sini saya ketemu sama Pak Haji di bawah Tahun 2022 akhir. Iya, Oktober. Sekarang udah naik mobil supercar. Supercarnya udah 5. Salah satunya supercarnya dikasih ke saya. Mobil apa? Hammer. Hammer. Nah, sekarang dia naik Alphard putih. Lanjut. Nah, saya datang ke sini dengan ketidakpercayaan. Ya, karena saya udah berapa kali pergi ke dukun, ya kan? Nah, waktu sampai sini mungkin Pak Haji tahu, saya nggak percaya, saya disuruh dengarkan sama Pak Haji. Anak bawang, dengarkan aja. Tapi saya di situ yakin bahwa tidak ada jalan lain selain saya yakin. Akhirnya Pak Haji hanya suruh senyum. Ya. Saya pelajari YouTube Pak Haji, ya kan? Ternyata saya baca lagi, kuncinya adalah di sedekah. Tidak ada Bapak dan Ibu orang yang suka sedekah itu miskin. Akhirnya malam itu saya hijab, uang saya tinggal 700.000, 200 untuk makan besok sama istri yang mana, 500 saya sedekahkan, saya hijab naik ke atas. Di ijab naik ke atas saya bingung karena saya nggak pernah ngelihat ijab seperti itu. Kita sedekah ya sedekah aja kan. Nah, di situ ada yang minta lunas hutang, ada yang minta macam-macam, pengen usaha, pengen ini. Saya minta satu hajat karena kalau saya sebutkan saya malu. Terlalu banyak masalah saya. Akhirnya saya minta di situ adalah kaya raya tajir melintir. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Barang-barang, ulangi lagi. Kurang keras. Nah, setelah saya sedekah itu, saya pulang. Harus yakin, Bu. Lanjut. Setelah itu, Biar nggak ngantuk ya. saya punya proyek halu. Udah 4 bulan tuh terasa halu. Saya tanya Pak Haji, ini bener gak proyeknya? Yakin bos, besok tanda tangan. Jadi saya jadi makelar pabrik saat itu. Jadi masih makelarin apa yang orang minta jual, saya makelarin. Apa yang orang minta jual, saya makelarin. Akhirnya saya makelarin pabrik. Setelah saya makelarin pabrik, ternyata pabrik itu beneran mau dijual. Nah, Pak,
saya ngadep lagi Pak Haji, gimana caranya untuk meyakinkan orang ini bahwa pabriknya mau dijual? Pakai ilmu coltol, colek kepala kontol. Apa namanya Bu? Singkatan dari apa? Tepuk tangan dong. Nah, Bu, yang cair 200 miliar aja ngomongnya sama. Ini baru hajatnya 1 M, kayaknya malu aja. ini kontol mahal Ibu. Jadi saya coltol, istri comek, Apa? colek. Nah, kami hadaplah mereka. Alhamdulillah, Pak Haji suruh, saya yakin besok tanda tangan. Nggak lama besok dapat info bahwa orang Singapura datang dan saya dipanggil untuk ketemu. Saya beli, kan saya nggak mungkin bilang saya mediator. Saya bilang saya mau beli. Akhirnya sore itu karena coletan kepala kontol, akhirnya ditanda tanganilah SPK-nya itu. Tepuk tangan dong. Nah, SPK-nya itu langsung saya jual ke orang. Dapatlah saya komisi 3 miliar Tepuk tangan dong. dalam waktu 2 hari. Oke, dalam waktu 2 hari saya dapat 3 miliar. Sementara anak saya putus sekolah, mobil nggak ada, rumah nggak ada. Oke, kita siasati gini. Kalau saya bayarkan hutang, saya nggak bakal bisa kayak sekarang. Tapi niat saya memang harus bayar hutang, ya. Karena utang dipikirkan tetap harus dibayar, utang tidak dipikirkan tetap harus dibayar. Oke. Nah, jadi saya sedekahkan, saya ke Pak Haji lagi. Pak Haji, ini saya cair. Saya mau kaya raya, gimana caranya? Akhirnya saya sedekahkanlah waktu itu untuk panggil anak yatim dan segala macam yang Pak Haji suruh sedekah, saya sedekahkan, habiskan 2,5 M. Sementara anak saya belum saya bayarkan sekolahnya, biarin aja dulu. Karena racun aja sudah saya minum. Harvik itu sudah saya minum. Saya minum jam 4, sadar lagi jam 11. Itu. Masalah bapak dan ibu belum seberapa sama saya. Itu. Akhirnya saya sedekahkan Pak Haji bilang, panggil anak yatim ke rumah 9. Nah, akhirnya saya panggil, Pak Haji suruh panggil. Waktu hari ke-27 saya kena cobaan lagi. Lagi uang yang saya itu habis. Berarti sedekah harus berhenti dong. Ya, saya udah gali itu tanah, sebentar lagi dapat emas, tiba-tiba saya berhenti. Saya nggak mau. Akhirnya saya pinjam ke Fajar, teman saya, untuk lanjutkan sedekah itu. Tepat pada hari 40, Allah kasih jalannya. Orang yang tadi saya beli pabriknya manggil saya. Seolah-olah saya yang membongkar itu kan, panggil saya ke kantor. You trust apa? You ke kantor I. Oke, ngapain ini si pelit? Belum tahu. Nah, akhirnya saya ngadep lagi Pak Haji, gunakan ilmu cotol lagi. Apa tuh? Tepuk tangan. Akhirnya saya sama istri ngadeplah ke dia. Dia minta proposalnya mana? Saya nggak ada proposal. Akhirnya saya presentasi pakai kertas kalender. Kertas kalender saya presentasi, terus dia bilang oke, I trust you 100 miliar. Tepuk tangan dong. Tanpa jaminan. Di situ saya mau ditransfer langsung, saya nggak mau. Belikan saya pabrik-pabrik, saya yang kerja. Dari 100 miliar itu saya berhasil untungin dia 40 miliar. Tepuk tangan dong. Akhirnya ditambah lagi, jadi profit kita hampir 100 miliar. Sesuai sabda Pak Haji, waktu saya di bawah, Bi, nanti ada orang linglung kasih lu 100 miliar. Itu masih ada di YouTube. Makanya Bapak dan Bu minta sabdain ya. Pak Haji Itu. bisa gak saya ngaceng? Tepuk tangan dong. Jadi dalam waktu 3 bulan 11 hajat terkabul. Rumah, mobil, kerjaan, anak sekolah, semuanya Allah ijabah. Amin. Itu, tapi kita harus benar-benar yakin Pak. Jangan hari ini datang, seminggu kerjain, besok udah enggak. Terus nuntut, kok belum terkabul. Dosa lu banyakan mana?
sedekah itu menghapus dosa, menghilangkan bala. Kita sedekah cuma 2,5%, milik orang lain baru Pak. 10% jauh dari bala. 30% sampai 50% itulah untuk kaya raya, tajir melintir. Amin. Itu jadi kalau makanya saya selalu Pak Haji suruh sedekah ekstrim. Kenapa? Sedekah ekstrim itu 5. Ya, 2,5%-nya untuk milik orang lain, 10%-nya untuk bala. 30% untuk kaya raya. Ini dapat uang 100 juta langsung belanjain, sedekahin cuma 1 juta. Itu. Sekarang hajat saya mintanya apa? Jadi ahli sedekah. Orang kaya belum tentu suka sedekah, tapi kalau ahli sedekah sudah pasti kaya raya. Itu. Jadi ada di dalam 18 sifat itu 4 yang benar-benar penghalang hajat terkabul. Yang pertama, jadi Tuhan kecil. Pasti. Yang kedua, berharap. Yang ketiga, sedih. Yang 4, takut. Itulah biang keladinya. Ya, kalau kita jalan takut sama ini, kita ngelanggar, kita sedekah percuma kali 0, hasilnya tidak terkabul. Itu. Hah? Bayar berapa? Gue lama-lama pakai rambut ini gatel ya. Gimbal yang bawah, yang atas gombal. Jadi 4 biang kerok penghalang hajat terkabul. Jadi Tuhan kecil, jangan berharap, takut, sama apa tadi? Hah? Sedih. Itu ya yang saya jalanin, saya rasakan. Kata udah pernah saya alami. Ketika saya jadi Tuhan kecil depan notaris batal. Ketika saya takut batal. Itu. Tapi sekarang, dulu kan kita pertama kali kedatangan RDI pasti yang ada timbul bukan keyakinan, keraguan, benar? Hah? Benar kan? Sama saya juga gitu. 1 kali saya disabdain Pak Haji, wah ini kebetulan kali Pak Haji. 2 kali berhasil, wah ini kebetulan lagi. 3 kali, oh ini udah benar sakti. Itu. Saya Pak gadain mobil orang 13. Tepuk tangan dong. Siapa yang mengikuti Mas Abi? Untuk apa? Gali lubang tutup lubang. Kalau ibu-ibu enggak ya, gali lubang tutup Sumur. Itu hidup setiap hari itu kayak roller coaster. Aku. Tapi alhamdulillah sekarang udah pada balik ke kandangnya masing-masing. Malah tanya, Mas Abi gak gede lagi, enak aja. Sekarang Allah ganti ya dengan mobil 19 cash. Supercar-nya berapa supercar? Tadinya 5, sekarang 4. Sekarang kita kasih. Saya kasih hammer belum seberapa Bu dengan ilmu yang diajarkan ke Pak Haji untuk saya. Ilmu yang Pak Haji ajarkan ke saya itu untuk saya masa depan nanti, bukan kayak dukun untuk saat itu juga. Saya bukan ahli ibadah Bu, tapi sorry ya, kita ahli sedekah lebih tinggi dari ahli ibadah. Ya, saya gak pakai songkok Pak, saya pakai rambut gimbal. Tapi Allah punya hak prerogatif. Dia tidak melihat siapa yang pakai itu untuk kabulin ya. Hah, bener gak? Jadi teman-teman yakin, sedekah jangan takut ya. Kalau kita mau sedekah sekarang, saya itu kalau kita pakai otak kiri ya, yang timbul adalah ketakutan. Mau sedekah, ada yang bisikan, belum bayar ini, belum bayar itu, nanti makan gimana, ya kan? Tapi kalau pakai otak kanan, jebret. Ingat Pak, kalau dulu rumah saya saya diusir dari keluarga, perusahaan istri diambil, mobil ditarik leasing,
Ya, saya harus sembunyi di dalam lemari, hutang 40 juta dikejar orang. Nah, kalau saya emosi sama Allah, saat itu saya bodoh. Kenapa? Allah punya rencana terbaik. Jadi saya sekarang nggak boleh ngambil leasing lagi, harus beli mobil sama rumah cash. Tepuk tangan dong. Jadi yang menarik menurut kita baik belum tentu menarik baik menurut Allah. Itu. Hajat ke sini belajar ke RDI, belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma lalu lalang doang. Istiqomah, sedekah, ya. Karena saya sendiri udah merasakan. Ketika kemarin saya dapat proyek, saya sekarang udah tidak pernah ngejar-ngejar proyek lagi, Bu. Proyek yang datang ke saya sendiri. Pancingannya apa? Sedekah. Benar kata Pak Haji bahwa kita tidak boleh bernazar. Bernazar tuh nanti kalau udah cair baru saya sedekah. Di dalam Al-Quran juga Ustadz Hadidayat juga di ceramahnya bilang, sedekahlah waktu kita miskin, bukan sedekah waktu kita kaya. Nah, gunainlah Pak rumus gulungan sedekah. Jadi ketika cair dapat uang jangan dijajan, sedekahkan 30%. 30% itu kan ngikis dosa. Ya kita Bapak tahu kan sedekah kan hanya duit. Tapi Bapak pulang sini ditabrak mobil, ditabrak apa, Allah jauhkan, kan itu udah khasiat dari sedekah. Setuju? Setuju Pak? Itu ya. Kurang kencang. Setuju gak? Setuju Pak Haji? Setuju? Mau. Oke, kesini jangan hanya lalu lalang, belajar. Ya, karena ilmu ini akan kita bawa sampai ke anak cucu kita, Bu. Ya, tepuk tangan dulu buat Pak Haji. Saya terima kasih banyak. Memang belum bisa balas kebaikan Pak Haji ke saya. Udah dikasih hammer. Belum bisa, Bu. Karena yang Pak Haji hasilkan untuk saya melebihi hammer. Maka dari itu saya tidak pernah berpikir bisa berangkatkan anak yatim sebanyak itu. Bayangin sampai kita viral di Mekah. Ya. Bahkan saya bukan ahli ibadah, maksiat saya, dosa saya masih banyak. Tapi yang saya tagih bukan janji Pak Haji, janjinya Allah. Gunung aja kalah dengan sedekah, Bu. Orang mati minta dihidupin lagi hanya untuk apa? Tuh. Kenapa kita nggak contoh? Kenapa nggak kita lakukan? Takut hartanya habis. Takut? Bos, lo ngomongnya nggak pakai rem. Bos, kasih lihat gigi bolongnya, Bos. Kasih lihat. Apa yang kita lakukan pasti akan terjadi, Pak. Jadi kita nggak boleh takut sebelum hal itu terjadi, karena nyawa kita pun punyanya Allah. Oke, dari mulai sekarang kita belajar istiqomah sedekah. Ya, saya tidak bisa memberikan apa-apa selain yang saya jalankan. Itu. Dan perjalanan kami juga belum cuma cukup sampai di sini. Kita juga masih terus mau sedekah, ya, berlomba-lomba untuk jadi ahli sedekah. Ahli sedekah udah pasti kaya, Bu. Udah pasti kaya. Ahli ibadah, Belum tentu, Pak Haji. tahajud sampai dengkulnya. Dengkulnya copot, tetangganya
kelaparan, tidak masuk surga. Itu bukan kata saya, kata Nabi. Gitu. Biarkan dari wasilah sedekah kita merubah kita menjadi ahli ibadah, itu lebih dahsyat lagi, Bu. Ya kan? Sedekah aja bisa berubah miskin jadi kaya, sembuh dari penyakit. Masa merubah iman kita untuk taat beribadah? Bisa. Ya kan? Nah, itulah rumus. Jadi mulai saat ini Bapak sedekah jor-joran aja, Pak. Ya, kalau bisa tanya ke Pak Haji, saya mau kaya raya, Pak Haji, gimana caranya? Nanti Pak Haji juga gak ada itu kolor. Oke. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nanya sama Mas Abi sama Mbak Lisa ada gak? Ayo, kasih mic-nya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abi. Gimana caranya menghilangkan yang 4 tadi? Susah banget. Yang sifat takut. Jawab. Gimana caranya menghilangkan yang 4 tadi? Ibu belajar masuk SD, itu kan harus berulang kali, Bu. Gak bisa Ibu nulis itu langsung bisa. Ya kan? Ibu masuk sekolah untuk belajar baca itu kan harus berulang kali. Latihan. Belum tentu juara badminton All England kan mesti latihan tiap hari. Latih tanding ke Swedia, baru bertandingnya di Inggris. Iya. Jadi latihan. Jadi Ibu berlatih terus ke RDI. Latihannya itu, Bu, colek memek taruh di mulut. Biar nggak ngantuk. Ayo. Ya gitu, Bu. Tepuk tangan dong. Ibu yang dengerin jawaban Mas Abi, kalau saya biar nggak ngantuk doang. Jadi Ibu latihan, Bu. Bener ini yang bener. Saya latihan terus. Setiap ada hawa itu saya hilangkan. Hawa itu hilangkan. Gini aja, Bu, nih saya jawab ya. Mas Abi yang Mbak Lisa karena hajatnya cair 200 miliar, yang kedua cair 100 miliar, yang ketiga cair 100 miliar, ini yang keempat cair 100 miliar, jadi total setengah triliun ya. Nah, Mbak Lisa sama Mas Abi kalau dia bikin kesalahan itu saya denda 150 juta, ini juga 150 juta. Nah, ibu sama bapak kalau melanggar ilmu RDI yang 18, terutama tadi yang 4, berani gak dendanya 1 juta? Jadi kalau bapak dan ibu melanggar, denda 1 juta. Kalau Mas Abi sama Mbak Lisa karena hajatnya 200 miliar, cair 100 miliar, dendanya cuman 150. Kalau ibu 1 juta. Kalau ibu Umi 10 juta. Kalau dokter Rifai 100 juta. Jadi kalau dokter Rifai bikin kesalahan 100 juta. Istrinya 100 juta. Kalau Mas Abi 150, istrinya 150. Nah, karena ibu istilahnya nggak montok, ya 100 juta, 1 juta aja deh. Kalau ini kan montok 150. Soalnya gini, Pak, kalau kita nggak kena denda, kita nggak ada jerah-jerahnya, Pak. Ulangi lagi, akhirnya kita jalan di tempat nggak terkabul. Orang lain cair 200 miliar, kita cuman jadi penonton. Kenapa? Karena kata Allah, lo bikin kesalahan nggak denda. Dengan denda jerah, jadinya dia nggak mau diulangi lagi tuh yang 4. Emang harus begitu, harus denda. Dokter Rifai 100 juta, Umi bos gula yang ada di Surabaya kemarin baru privat kena dendanya 10 juta. Mbak Lisa sama Mas Abi 150. Nah, ibu tinggal yakinin, Pak Haji, saya kalau melanggar ilmunya RDAY yang 18, saya berani 1 juta. Itu hitungannya hari, Pak, terkabul. Tapi kalau Bapak nggak denda, hitungannya bulan atau tahun terkabulnya. Kenapa? Nggak jerah-jerah, nanti diulangi lagi.
Berani nggak kena denda? Nah, gitu aja. Tapi uangnya dari mana? Hah? Uangnya dari mana, Pak Itu Haji? kan ada tabungan di Memek. Oh, itu. Dari situ lagi. Ya, ada yang mau nanya lagi? Ya, kasih mic-nya. Nanyanya yang berbobot. Iya dong. Sayang, ini kan kita datengin nggak murah, mahal. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. ya. Nanyanya ke sini. Oh iya. Jangan ke saya. Tatap Mas Abi. Assalamualaikum Pak Abi. Saya jangan ditatap. Saya hari ini berani apa tadi 1 juta nih. Denda 1 juta malam ini juga. Ibu berani Berani malam ini juga. denda 1 juta. Iya, Tepuk iya. tangan dong. Bu, ini maaf ya. Mbak Lisa sama Mas Abi itu kena dendanya 150 juta kali 18 pelanggaran. 9 dia. Jadi 150 juta kali 18 berapa? Kalau dikalkulatorin. Enggak sampai 3 M, berapa? 2,8. 2,8. Tapi kan cairnya berapa? Setengah triliun. Setengah triliun. Betul? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat Pak Haji? Siapa? Saya Ati dari Jepara. Ati dari Jepara. Jepara. Iya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Ya. Mau minta izin. Ya. Itu apa? Saya mau ganti meja sedekah yang di bawah ya Pak Haji. Boleh. Ya, alhamdulillah. Meja sedekah yang di mana? Yang di masjid. Oh iya. Nah, Boleh. saya nanti buatkan. Ganti meja sama ganti orangnya aja. Jangan Pak Haji. Didandanin orangnya. Panjang umur. Ada nggak Mama didandanin Ali. orang itu? Biar ganteng. Orangnya kurang ganteng. Iya. Sama ini Pak Haji, saya mewakili suami tadi nggak bisa masuk, badannya nggak enak, istirahat di penginapan atas. Oh iya. Beliau sekarang kan ikut ini itu loh, untuk penyetoran limbah batu bara fly ash. Nah kita gimana Nyetor limbah batu bara yang jenis limbah fly batu ash. bara Fly ash dari PLTU Jepara. PLTU Jepara. Dikirim ke Surabaya. Nah, limbah batu baranya dikirim ke Surabaya. Betul, PO-nya sudah ada. Suaminya Mbak Ati yang kirim. Ada ini pengurusnya sendiri. Nah, ini kita butuh unitnya itu mobil tronton Bluk itu Pak Haji. Gimana caranya bisa kebeli cash gitu Pak Haji? Oh iya, entar kan diwajarin. Oh, gitu ya. Kan tadi ada yang privat tuh. Siap. Cair tuh 100 miliar. Nah, siap. Ini Bapak dan Ibu tanpa privat ya kan? Ya. Ya kan kelihatan nih, udah kadaluarsa. Ntar jadi saya tanya, bos, kalau bisa cair 100 miliar, nah anggap aja truk tronton harganya 1 miliar, Ya. kan berarti bisa kebeli 100 tronton. Amin. Taruhlah trontonnya harganya 2 miliar, kan Ya. bisa beli 50 tronton. Amin. Nah tadi kan saya tanya, cair berapa bos? Meraktekin ilmunya Pamungkas RDAY 100 miliar. Sekali ngucap aja langsung cair. Ya Allahu Akbar. Manjur gak? Mau gak? Mau. Mau. Ya deh, tadi ajarin. Tapi ini Pak Haji, yang menjalani itu saya sendiri, tidak apa-apa Pak? Iya dong, mbaknya aja. Suami terima beres aja. Namanya juga suami pesugihan begitu. Iya betul. Dipelihara aja ya Pak Haji ya. Iya. Ya gitu. Biasanya kalau suami pesugihan alat kelaminnya kayak lilin.
Bapak dan Ibu kalau nonton YouTube saya sambil senyum-senyum nggak sih? Ketawa terus Pak Haji. Ketawa. Iya. Kayak orang gila sendiri. Kayak orang gila. Betul. Dimanapun tempat selalu muter itu YouTube-nya RDAY terus. Gak apa-apa. Jadi suami jangan dilibatin. Siap. Mbaknya aja yang meraktekin. Iya. Nanti ilmu saya pamungkas. Mbak aja yang meraktekin. Tahu-tahu cair aja 100 Amin, miliar. amin. Nanti kasih ke suami. Mbaknya kalau manggil suami apa? Mas. Mas, Ya. nih 100 miliar nih buat beli tronton yang baru, maunya Pak Haji baru. Siap. Beli dah, kalau 2 miliar kan dapat 50 tronton. Iya, siap. Manjur. Amin, Kan tadi saya tanya, "Bos, lu berapa lama nih?" Nggak sampai seminggu, Ji. Wow, 100 miliar. Nah, Bapak dan Ibu nanti praktekin ya. Harus apapun hajatnya nanti ucap yang saya ajarin ya. Siap. Ya. Itu Pak Haji makasih banyak. Iya. Ini saya makasih banyak kamu bawain makanan saya ya. Makanan khas Jepara Pak Haji. Oh iya. Iya. Terima kasih ya Pak Haji. Iya. Baik. Saya nggak minta kamu bawain. Wow. Berarti pasien aneh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Nama saya Arman Effendi. Arman Effendi. Iya, Dari Kebun Pala Cawang. Kebun Pala Cawang. Iya. Begini Pak Haji, Ya. saya ini mau curhat ya. Curhat. Ya. Gue dengerin apa tidur? Hah? Gini Pak Haji, Curhat. Ya. saya punya anak 2. Anak 2. Ya, laki-laki. Istri berapa? 1. 1. Ya. Lahir normal atau sesar? Normal. Hah? Normal. Normal. Jadi, Terus? yang satu nih, yang pertama nih usaha Pak Haji. Anak pertama usaha. Ya, usaha sama temannya. Laki perempuan? Laki-laki. Ya. Yang kedua ini laki-laki juga kerja Pak Haji. Ya, saya mohon solusinya gitu untuk anak saya yang usaha dan yang kerja. Yang usahanya jadi lancar, dimudahkan urusannya. Kasih modal dong. Lu mesti kasih modal dong. Justru itu Pak Haji. Modalnya nih agak susah. Nanti kan gua ajarin hajat terkabul nih. Ya. Nanti gua ajarin nih pas mau tutup acara. Nanti gua ajarin, lu tinggal praktekin. Ya. Minta sama Allah. Ya. Per anak 50 miliar. Jadi 2 anak 100 miliar. Udah nanti lo kasih anak lu. Terima kasih Pak Haji. Ya. Nah, terus Ini berlaku semua. ya, yang anak kedua ini supaya dapat pekerjaan yang tetap lah Pak Haji. Siapa? Anak yang kedua. Kan tadi udah dikasih modal 100 M, ngapain kerja? Udah nggak usah kerja bos. Gue nggak setuju tamunya RDAY kerja, gue nggak setuju. Ya. Sampai kapan kerja? Ini kita Iya, Pak kerja sampai sekarang utang nggak lunas-lunas. Iya, Udahlah nggak usah kerja, tinggal praktekin ilmu RDAY. Ini nih yang pamungkas nih. Ya. Saya nggak setuju. Saya maunya kalau udah dipraktekin ilmu RDAY, semuanya tamunya RDAY minimal rumahnya 1000 meter. Amin. Iya, ini kan enggak. Rumah kita sama rumah tetangga dempet. Temboknya dempet. Boleh namanya klaster, tapi mobilnya cicilan. Rumahnya cicilan, motornya cicilan. Memang tinggalnya di klaster, tapi nyicil. Nggak mau gue. Gue maunya tunai dan rumahnya jarak antara tetangga ada pekarangannya. Kok gitu Ji? Lah kan gurunya juga begitu. Kalau rumah lo dempet gue nggak setuju. Ngerinya apa? Kalau pas lagi ML berisik, dak gura. Aduh. Oke. Terima kasih Ya. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. ya. Pak Haji tanya sedikit. Nama Siti dari RDAY. Siti dari RDAY. Ada Siti. Kan jadi warganya RDAY. Oh ya, Siti dari RDAY. Setiap malam kan nggak bisa nenenin suami. Setiap malam nggak bisa nenenin suami. Saya nenenin. Ini ada volunteer. Dari depan sampai belakang nih volunteer. Nggak enak Pak Haji. Udah punya semua. Udah punya semua ya. Saya nenenin ATM.
Oh iya, Setiap hari itu pasti ada uang masuk. pasti. Pasti. Wow, tepuk tangan dong. Pertanyaannya, belum banyak Pak Haji, baru receh-receh aja. Oh gampang. Nah, Kalau pengen yang masuk banyak, iya. kiri nenenin ATM, kanan nenenin duit yang 100.000. Ini dua-duanya ATM. Oh jangan, yang satu pakai duit. Nanti yang gambar mulutnya tuh duit kan ada gambarnya. Iya. Tempelin di pentil tadi Iya. kayak nyot, 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 nyot. Mungkin uangnya belum baru ya Pak Haji ya. Iya, ntar gue kasih uang baru. Oke, Mana, mana? terima kasih, Nih, Pak nih, Haji. gue kasih uang baru. Gue kasih uang baru. Waduh. Dia yang nanya, gue yang kebobolan. Dasar. Kalau dari sore bayangin Pak Haji pasti dikasih uang. Besok jangan bayangin gue lagi. Biasanya mimpi. Gubrak. Nih, taruh di sini. Ya. Ya. Yo, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subhan Hakim dari Jakarta, Pak Haji. Saya Subhan Hakim dari Jakarta. ya. Saya ini punya sakit gitu, pengen sembuh, Pak Haji. Sakit apa? Nggak tahu, kemarin kayak lemes-lemes gitu, jalan juga sering capek. Jalan capek, lemes-lemes gitu. Cuman Udah ke dokter belum? udah lagi terapi cek jantung di Eko, nggak Kata dokter sakit apa? nggak ada apa-apa. Sekarang kreatininnya tinggi. Retinin. Kreatinin tinggi. Oh ya. Jadi gini Pak, apapun penyakitnya, Bapak tuh penyakitnya super ringan. Kalau di RDI itu Bapak namanya penyakitnya PKD. Jadi Bapak tuh penyakit PKD, penyakit kurang duit. Jadi kalau Bapak duitnya banyak, gepokan, itu sembuh sendiri. Iya. Gitu. Makanya kalau bisa Bapak beli monopoli. Gak usah lah Pak, nanti gua ajarin. Bapak mau butuh duit berapa? 10 miliar, ntar gua ajarin, gampang. Makasih, Pak Haji. Ya, ntar gua. Yuk. Nanti diajarin. Terakhir ya, setelah acara ini. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya dengan Ibu Rumiati Ya. dari Pondok Aren. Ya. Saya curhat dulu, Pak Haji. Ya, curhat. Iya. Gila, Saya suka curhat. sedih aja, Pak Haji. Gini, saya sebenarnya kepala sekolah. Ya. Sedihnya itu saya tidak bisa membantu anak didik saya gitu. Mau bantu apa? Ya kadang kan namanya anak didik itu kadang orang tuanya itu ada yang banyak kekurangan, tidak mampu, tapi ada kegiatan sekolah yang harus dilaksanakan, tapi saya sendiri dalam keterbatasan gitu karena hutang saya juga banyak. Kemudian saya antara kepala sekolah itu sering ibaratnya diejek, dihina karena saya itu miskin. Kan nanti diajarin ilmu RDI bentar lagi. Ibu kalau bisa nanti ke kantor naik mobil Alphard. Amin. Iya, kayak gurunya. Gurunya punya Alphard 4, saya punya Alphard 4. Yang terbaru NIK 2024 hybrid Velfire 2 hitam putih. Yang lama hitam tuh sama satu lagi putih, ganjil genap. Nah, nanti ibu harus punya. Jadi biar ibu nggak dihina orang. Amin. Minimal ibu sebelum naik Alphard, minimal ibu gantungan kuncinya Alphard. Ya Pak Haji, Masya Allah hari ini ternyata Pak Haji saya bertemu ini anak buah saya di sini. Hah? Anak buahnya siapa? Hah? Murid maksudnya? Anak buah. Oh di kantor. Oh satu sekolah. Beda sekolah sih. Oh Pak beda Haji. sekolah. Ketemunya di RDI. Betul. Oh tepuk tangan dulu dong. Anak buah sama gurunya sama suhunya ketemu. Reoni ya. Iya Pak Haji. Mohon arahannya dan doanya. Gampang, Pak Haji. nanti berdua, ibu kan anak buahnya itu, ini kan ibu bosnya bahasanya lah ya, seniornya. Coba main wak-wakung.
Baru ketemu juga sudah begitu Pak Haji. Hah? Udah pelukan. Nenen udah belum? Nenen. Ya, tadi ajarin ya. Tadi ajarin. Ibu harus punya Alphard. Semuanya yang hadir harus punya Alphard. Gurunya aja Alphardnya 4. Gurunya Pajero-nya 3, Fortunernya 3. Mosok muridnya naik umum, janganlah. Mosok naik mobil cicilan, janganlah. Mosok naik Avanza Xenia Panther, nggak boleh. Ya, tadi aja. Terima kasih Pak Haji. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo. Habis. Ayo. Habis. Terima kasih, selamat Malam. Selamat pagi. selamat pagi. Selamat pagi. Ini udah pagi ya. Udah jam 00.49. Nama saya Muhammad Muhammad Safi'i. Sabi dari Jati Bening, Bekasi. Ya. Saya punya sawah atas nama saya pribadi 2 hektar kurang 3.000, 1,7 Di mana? di daerah Sukatani, Sukatani, Bekasi. Bekasi. Akhirnya datanglah seorang calo mau beli, tapi si pembelinya dirahasiakan. Oh iya. Ya mungkin dia pengen minta besar. Saya bilang saya terima bersih sekian, udah deal Pak Haji, itu udah deal. Dia sekian, saya sekian, tunggu 3 hari. Setelah saya tunggu 3 hari, 4 hari ke 5 harinya dia ngebel. Nggak taunya ternyata batal. Akhirnya saya masuk rumah sakit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu kalau dengar musibah, Bapak dan Ibu ilmu RDAE wajib ngucap alhamdulillah. Dia yang masuk rumah sakit, kita yang masuk ke mall. Karena saya memang lagi butuh sekali gitu. Iya, uang itu butuh berapa? Ya utangnya sih hampir 1 M saya. Ya. Nah, saya pikir kan untuk menutupi yang lainnya kan bisa. Kalau saran saya jangan dijual sawahnya, bisa gak? Nanti saya ajarin ilmu pamungkas nih bentar Siap. lagi. Jadi Siap. jangan dijual. Apa-apa dijual, apa-apa dijual, apa-apa dijual. Lama-lama nanti alat kelamin Bapak dijual. Saya nggak mau. Terima kasih. Nah, nanti saya ajarin ya. Siap. Oke. Terima kasih. Sip, Pak. tepuk Oke. tangan dong, luar biasa. Bapak dan Ibu, jadi hari ini saya mau ngajarin ke Bapak dan Ibu dan yang nonton YouTube ilmu pamungkas RDAE baru aja hari ini. Tapi udah dipraktekin sih sebenarnya udah lama. Mungkin Bapak dan Ibu nggak ngeh aja, jadi nggak dipraktekin. Jadi Bapak dan Ibu lemot sampai hari ini. Padahal kalau dipraktekin manjur banget. Paling lama seminggu Bu, paling lama seminggu. Tuh kelamaan banget deh. Kata tamu saya. Nah tadi dia cair 10 miliar. Apa yang dipraktekin sama tamu saya? Kok bisa cair 10 miliar? Coba ada gak yang tahu? Kenapa? Ini namanya pasien polos. Cocoknya jadi tumbal. Jadi hubar ya, biar gak ngantuk. Jadi nanti Bapak dan Ibu pernah inget gak Pak Haji ngomong begini? Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Rubicon. Pernah denger kan? Iya, Fauji itu anak saya, putra saya. Jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Rubicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Hummer. Saya punya Hummer. Rubicon dikasih sama Pak Haji Sultan, Hummer dikasih sama Mas Abi dan Mbak Lisa. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Toyota Alphard 4. Alphard saya 4. Nick 2024 yang terbaru 2, yang lama sebelumnya 2. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Pajero terbaru 3, Fortuner terbaru 3. Nah, ilmu ini dipraktekin sama tamu saya. Dia nyumpahin
Dia nyumpahin berkali-kali dengan kata-kata yang positif dan terkabul. Saya bilang, kenapa lu nggak nyumpahin negatif? Udah ada contohnya banyak yang terkabul Pak, yang negatif. Contohnya siapa? Maling kundang. Jadi apa? Roro Jonggrang. Iya, nah coba Bapak dan Ibu, daripada suruh salat taubat, lama bener. Kenapa Bapak dan Ibu nggak nyumpahin hajatnya? Hajatnya apa? Coba disumpahin. Misalkan ibu lihat alat kelamin suaminya nggak ngaceng, coba disumpahin. Daripada dikerokin centong. Aduh, ya kan? Tanpa ngerok centong Pak, Bu. Nah, berani gak Bapak dan Ibu hari ini nanti pulang dari sini nyumpain hajatnya? Ya, saya udah coba, dan orang luar negeri juga udah coba. Mau tahu orang luar negeri? Contohnya siapa yang nyumpahin terkabul? Orang Arab Saudi, namanya ibunya Syekh Sudais. Ibunya Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, itu kan namanya Syekh Sudais. Nah, ibunya itu ada di YouTube, di TikTok ada. Dia nyumpahin anaknya, Sudais, kalau kamu nakal, besok jadi Imam Masjidil Haram. Sekarang dia jadi Imam Masjidil Haram. Nah, coba Bapak dan Ibu nyumpahin. Misalkan kesel lihat suami tidur mulu, kita sumpahin biar cair 100 miliar. Ini kita lihat suami tidur, kita nyumpahinnya yang janganlah. Biar gimana juga itu kan suami adalah tumbal kita. Tuyul kita, maksudnya pesugihan kita. Kan saya nggak hafal nih, ibu hajatnya apa, bapak hajatnya apa, karena kan ini kan banyak. Nah, sebutin deh. Sebutin. Pokoknya kalau laki gue nggak ngebel, nyumpahin. Nah, nyumpahin nggak bisa sekali Pak, berkali-kali. Karena bapak dan ibu kalau manggil suami, ibu manggil suami, misalkan manggilnya Mas, emang manggilnya sekali? Nggak bisa, Mas. Pasti nggak nengok, manggil lagi kedua, Mas. Mas, baru. Nah, manggil hajat juga berkali-kali. Manggil ayam, emang sekali? Ker. Ada gak manggil ayam sekali ker? Manggilnya gimana? Diulang-ulang kan? Nah, manggil hajat juga begitu. Manggil kucing, ada gak sekali? Push. Ada gak? Gimana kalau manggil kucing? Nah, begitu. Nah, bapak juga begitu. Pokoknya, bapaknya langsung keluar kata-kata dendamnya tuh keluar. Iya, maaf nih. Kalau ibu kan belum pernah main, bapak udah pernah pasti. Main gaple. Enak gak kalau kita? Enak gak? Tuh, karena dia pemain semua. Gak ada Bu main gaple. Ya, ada gak? Banting kan? Enak kan? Tak. Nah, coba bapak dan ibu baca hajatnya, dendamnya tuh dengan keselnya ditumpahin. Iya, belum terkabul, ulangi lagi. Karena ini cair 100 miliar hanya butuh paling lama seminggu. Begitu. Bapak dan ibu semangat gak? Iyalah. Apa yang terkabul kasih hadiah aja. Lebih semangat ya. Jadi yang cair dapat hadiah berapa maunya? 5 miliar. Oke. Jadi paksain ya. Pokoknya saya mau dari hari sekarang hari apa? Sabtu malam Minggu. Oh, malam Minggu. Oh, bukan Sabtu. Ini udah Minggu. Oh, Minggu. Ya udah. Paling lama Minggu harus hajatnya 100% terkabul. Paling lama. Mau hajat kontrakan,
Mau hajat modal tadi Mbak Ati 100 miliar, Bapak misalkan 10 miliar, Bapak tadi 10 miliar, 50, saya maunya coba. Tapi pada saat ngucapin hajat dihentak. Gimana dihentak? Ja, betul. Jadi kayak orang main gaple. Boleh gak Pak Haji saya sambil main gaple ngucapin hajat? Boleh. Sambil dis gitu. Tapi takutnya nanti pemain yang lain masuk UGD. Oke? Gak usah saya ulangi lagi ya, bisa kan? Pasti bisa. Ya, apa? Nyumpahin hutang. Coba siapa yang bisa nyontoh ini? Kebetulan malampir nanya. Ayo, siapa yang bisa nyontohin? Gimana bayar hutang atau punya hutang? Hutang saya. Ibu-ibu pasti besok hutang anak saya. Saya kaya. Jadi dihentak. Kalau bapak-bapak udah nggak usah saya ajarin, bisalah. Kan kita pernah main gaple ya. Gimana ngelempar kartu gaple? Nah, betul. Bu, Pak, saya aja gurunya terkabul. Saya nyumpahin putra saya namanya Fauji. Fauji, awas kalau main air. Papa punya mobil Robicon. Saya punya Robicon. Tapi nggak beli, jangan. Fauji, awas kalau Fauji main air, Papa kebeli Robicon. Aku nggak setuju tuh kebeli, karena mesti nabung. Dan Robicon saya kan nggak beli, dikasih sama Pak Haji Sultan. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Hummer. Hummer saya harga 5 miliar. Kan dikasih sama Mbak Lisa sama Mas Abi. Nah, kedua Syekh Sudais. Begitu juga. Nah, Bapak dan Ibu tinggal ngucapin aja. Tapi mesti jangan sekali, Pak Haji saya udah ngucapin kok belum. Ya besok ulangi lagi dong. Dengar petir. Ini malah astagfirullahaladzim. Janganlah. Ngucapin hajat. Tetangga meninggal. Innalillahi. Nggak boleh dong. Alhamdulillah. Ah gitu. Tapi ngomongnya jangan yang di depan orang yang ngasih berita duka. Jangan ya. Ya jangan. Kan saya nggak ngajarin gitu. Yang ada disemprot. Iya. Bu, kalau saya udah meraktekin terkabul. Orang Arab Syekh Sudais ada YouTube-nya juga terkabul. Kayak tadi yang privat datang jauh-jauh, dia ngucapin makasih Pak Haji, jangan nolak. Saya mau bangunin buat Pak Haji. Jadi ini kan ada ruang pencerahan tuh di bawah. Di belakangnya nanti dia mau bikin lagi ruangan khusus buat tamu-tamunya RDAY yang mau naik kuda, dibikin namanya apa? Lounge. Jadi Bapak dan Ibu sebelum naik kuda nanti di situ ada lounge. 2 lantai khusus dia yang bangun. Wow, luar biasa. Ketiga, dia bikin kandang kuda mini. Jadi kita kemarin dibeliin kuda sama dia, kecil-kecil. Kuda poni kecil-kecil. Nggak ada sampai setengah meter ketinggian, pendek. Tuh ada kudanya. 16 ekor. Dan semua kuda 16 ekornya tuh kuda ada paspornya. Dari Belanda sama dari Jerman. Iya, makanya saya sedih banget. Kenapa Pak Haji sedih? Ini kuda punya paspor. Kenapa tamu RD yang hadir nggak pakai paspor? Dah. Iya ya pasti ya. Nah mau saya, Bapak dan Ibu yang hadir di sini, paksain ilmu RDAI yang sebegitu gampangnya. Oke, praktekin ya. Saya mau paling lama seminggu. Kalau memang ada yang belum terkabul, ulangi lagi minggu kedua. Diralat mana yang ucapannya kurang greget. Bisa? Paling lama 1 minggu.
Kalau memang belum terkabul, ulangi lagi sumpahnya. Sumpahnya yang getar, bikin kita gemeter. Ya dong, namanya nyumpahin, masa kita enggak? Harus sakral. Bisa? Sampai ketemu lagi besok malam. Selamat dicoba ilmu pamungkasnya RDAY. Harus paling lama seminggu terkabul. Tepuk tangan dong, luar biasa.